tidak ada dilarang itu. Anda jelasin dulu biar paham. Nah, setelah turun ayat batasan poligami, khusus Rasulullah tidak boleh cerai istrinya. Karena apa? Karena istrinya Rasulullah tidak boleh nikah dengan siapapun. Kalau dicerai mau nikah dengan siapa? Wong umul mukminin, istrinya Nabi itu ibunya umat Islam, gak boleh menikah lagi dengan siapapun kalau dicerai gitu loh. Ya, Makanya berarti abang takut. Siapa yang takut ya dibatasi kan? Ya intinya Al-Quran dan Bible sama-sama poligami boleh. Beda Iya. dalam Bible mau 1000 boleh. Kalau Islam tidak boleh. Iya boleh. Ya udah. Boleh kan? Ya Asal sudah. nggak takut. Iya ada masalah. Kalau takut ya satu Ya. saja. Ya udah sekarang silakan. Saya menguasai Bible kamu. Bible kamu sudah di otak saya. Mau bahas apa yuk? Iya. Boleh aja abang mau jelas yang mana? Jelaskan aja Anda apa. Oke. Kalau saya tentang si Yesus, siapa Yesus menurut Bible? Apa bang? Siapa Yesus menurut Bible? Menurut Bible? Nah, silakan. Ya Yohanes 13:13 kan Yesus Tuhan, anak manusia juga ada. Oke, yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri enggak? Belum tentu dalam konteks. Bisa apa enggak? Belum tentu. Oh berarti masa ada Dalam Tuhan konteks. belum tentu? Masa ada Tuhan? Iya. Tuhan kamu bisa berbuat apa-apa? Belum tentu. Masa gitu jawabannya? Iya memang begitu. Aduh, gimana coba? Contoh, Nah, gimana? saya ini tuan rumah, saya bisa Yang saya berbuat tanya apa-apa. Tuhan, Tuhan. Iya, Oke, Yesus saya punya juga Tuhan. Tuhan. Yesus punya saya- Tuhan apa enggak? Hah? Punya, Yesus punya Tuhan apa enggak? punya. Loh, berarti Tuhan punya Tuhan gitu? Iya. Aduh, gimana? Contohnya, Bang, begini, contoh sederhana, Bang. Gimana? Dalam bahasa Arab itu kan Rob. Nah, Muhammad itu juga Rob. Nah, dia Di mana punya Rob datanya? lagi. Coba pakai data aja, pakai data. Pakai data. Di mana Nabi Muhammad itu Rob? Enggak, gini Bang. Rob itu tidak boleh kepada manusia atau boleh atau tidak boleh? Gak boleh. Di mana ada manusia boleh. di situ Rob? Mana coba datanya? Rob. Nah. Pernah Bang dengar bahwa Rob Coba, itu maknanya dipakai Rob itu kepada apa? manusia? Rob itu apa? Apa artinya Rob itu? Enggak tahu saya bahasa Arab itu. Berarti kalau Rob itu bukan Tuhan, berarti Islam tidak mengenal Tuhan. Kalau Islam punya Tuhan, Allah Tuhannya Islam. Loh, Tuhan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan namanya. Iya, makanya saya tanya tadi, Rob itu bisa enggak? Sekarang gini, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen itu Yesus, tapi Yesus. Tuhan itu Di mana agama. datanya Yesus ngaku Tuhan? Yohanes 13:13. Itu Tuhan itu. Ya Tuhan dan Tuhan itu sinonim. Oke, sekarang ajaran Tuhan dari siapa? Tuhan Yesus itu dapat ajaran dari siapa? Apa ajaran Yesus dari Ya, dari siapa? dirinya sendiri? Di mana datanya? Baca aja Bible. Loh, kalau saya baca Bible, justru ajaran Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Iya. Yesus dan Bapa adalah satu. Katanya dari dirinya sendiri, mana datanya? Yesus dan Bapa itu satu enggak? Oke. Satu di situ bukan satu tunggal, Bang. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Aku Bapa mereka satu. Mereka juga satu dengan Bapa. Satu di situ bukan satu tunggal ya, Bang. Gimana coba? Bukan cuma Yesus yang satu. Nah, Iya, bukan tunggal. gini. Kamu ngomong apapun datanya ada di otak saya. Jangan ngomong apa-apa tentang Yesus. Saya yang kenal Yesus itu. Nggak yakin saya Bang kenal Yesus. Coba kamu nanya ke saya. Tata siapa itu Yesus? Coba nanya ke saya. Hah? Coba kamu nanya ke saya. Abang itu sebatas apa dulu? Loh, nggak usah sebatas apa, langsung aja nanya ke saya. Coba. Iya, abang di mana? Abang kenal Yesus di mana? Ya, setiap hari saya kenal. Makanya
Tanya saja ke saya, langsung tanya. Iya, iya, saya tanya di mana abang kenal Yesus? Di Jawa Tengah apa di Jawa Timur? Di Jawa Timur saya kenalnya. Ya, Ya makanya sudah, gini, selesai. tunggu. Kalau Anda mau tanya tentang Yesus, jangan tanya ke pendeta, tanya ke Bang Al, ke saya, ke Bang Juma. Mereka ini yang paham Bible. Abang kenal nggak Allah SWT? Di mana abang kenalnya? Loh, kalau kenal Tuhan itu kenal bukan kenal bertemu. Tahu Nah, seperti itulah. datanya. Ya, orang dialog itu bukan kenal bertemu, tapi kita dialog pakai data. Gimana? Ya, Ayo, saya pakai juga data. kenal Yesus kalau begitu. Ya sudah, coba. Kamu kenal Yesus, siapa itu Yesus? Ya Tuhan lah. Oh, kata Yesus yang Tuhan Bapa, Matius 11:25. Iya, Berarti ada, Bapaknya kan Tuhannya Yesus. berarti ada berapa Tuhan itu? Hah? Ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan, banyak. Banyak. Di mana datanya? Dengar Israel Tuhan Saya, anak kita Bang, banyak. Coba, di kalau mana abang tanya datanya data, Tuhan? Bang, saya ini juga Kata Tuhan. Yesus Tuhan itu satu. Dengar Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu, kata Yesus. Nah Itu sekarang konteksnya. kamu mengatakan Tuhan itu banyak, di mana datanya? Ya makanya kalau abang tanya apakah saya Makanya, ini Tuhan? Apakah alien ini Tuhan? Oh, saya juga Tuhan. Mana datanya? Kalau mau dialog Congor dengan saya. kalau mau dialog dengan Islam itu Bang harus menguasai data. Loh, saya juga pakai data Yohanes Ya, 13. coba di mana? Ya sekarang gimana? Di mana datanya Tuhan itu banyak? Ya saya kan Tuhan juga. Saya ini Tuhan. Ya, di mana datanya coba? Hah? Di congor saya. Di mana ini Bang? Hmm? Tapi tidak apa-apa lah buat hiburan aja. Enggak, saya Iya. mencari, Ustaz izin dulu, aku mau sapa yang baru naik nih dulu. saya mencari lawan yang paham Bible itu dari dulu udah nemu saya. Bang Loh, Ko, saya izin dulu ya. paham Kita juga sapa dulu gitu. yang baru naik. Elen, bentar. Sir, selamat malam. Sir, buka mulutnya Bang. Sir, selamat malam. Ada turunkan moderator. Apa ini? Kita mau ngomong mengganggu aja. Ya lanjut Ustaz. Sorry, maaf mengganggu tadi. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Iya, silakan. Coba di sini silakan nanti siapa aja boleh jawab. Bagaimana cara kita mengenal Allah SWT itu? Mengenal, Dia tidak caranya begitu. mengenal itu pakai data. Saya Ya, tahu pakai data. Allah. Iya, harus pakai data. Ya, tunjukkan datanya di mana Oke. caranya kita bisa Pertama, Tuhannya Islam siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Qul huwallahu ahad. Allah itulah yang esa. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Yang tidak kelihatan Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun Asyura ayat 11. Sama. Kalau Saya nanya ke kalau Yesus sama. Yesus, siapa Tuhan itu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa? Esa, Markus 12:29. Bisa kelihatan? Tidak. Yohanes 5:37. Ada berapa? 1 Esa, Markus 12:29. Yesus, kamu kok pinter? Iya, sama seperti kamu, Tata. Kamu juga pinter seperti saya, kata Yesus. gimana saya bisa kenal Allah SWT? Dilihat aja itu, nggak itu bisa. pakai data barusan itu. Mana datanya? Nah, coba kamu mengenal Tuhan bagaimana caranya? Coba pakai data. Yohanes 13:13. Loh, terus apa di sini? Cuma gitu doang. Yesus kan dia Bang, coba. secara sejarah Menurut Yesus, Tuhannya Yesus itu ada di mana? di surga. Di mana datanya? Ya abang lihatlah di Bible itu kan. Loh, kalau saya tahu saya lihat ada di otak saya, ngapain saya lihat? Yang saya perlu ini Yesus Sini kan loh, pernah dilahirkan jadi manusia. Kalau saya, Yesus, di mana Tuhanmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nggak usah. Barang siap, Bang. Yesus kan. Bentar lah kalau abang nggak percaya ya. Saya Gimana? cari data dulu. Ya silakan cari. Ngapain
Ngapain cari kamu nanya ke saya aja. Coba yang nonton lagi, yang di bawah itu naik, ayo. Kalau udah mampu dialog bertanya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Yohanes 12:45 ini bang. Iya kenapa? Iya abang baca di situ abang bisa mengenal Ya Yesus. coba baca nanti saya Kalau menjelaskan saya- nanti ayo. Iya. Kalau saya mau melihat Allah SWT di mana? Yuk. Soalnya Allah itu udah Allah bisa itu- dilihat. Yohanes 5:37, Keluaran 33 ayat 20, udah bisa dilihat. Bang, itu Allah itu jangan abang samakan. Allah SWT bukan Loh. Allah yang dimaksud Saya Yesus. pakai 3 data ya, menurut Al-Quran, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Menurut Al-Quran, Allah tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Perjanjian Lama, Allah tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Perjanjian Baru, Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tapi Allah itu roh dikatakan Yesus. Nah, Allah SWT Di mana? ini roh bukan? Di mana datanya? Hah? Di Allah mana itu roh. datanya? Bentar. Ya, di mana datanya? Hah? Sebentar. Allah Padahal saya sudah tahu datanya. Tapi saya tidak mau ngasih adalah tahu. roh. R-O-H, roh. Ya silakan, di mana? Nah. Nanti sama dengan jin, iblis gitu. Roh juga. Loh, iblis itu kan roh, tetapi itu bukan pribadi yang sama. Kalau abang blender ya begitu. Sama-sama roh kan? Sama-sama roh kan? Sama roh, tetapi bukan berarti satu roh. Ya kalau Tuhannya Yesus tidak sama dengan apapun. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran Yesaya 40 itu. Ya. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Dengan siapa Anda kamu samakan aku? Gak ada. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Itu Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus. Tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya Kristen, roh katanya. Roh gentayangan. Iya roh lah. Berarti Allah SWT bukan roh. Berarti Bukan tidak sama sama. seperti Tuhannya Musa, bukan roh. Tuhannya Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang serupa dengan Allah, kata Musa. Tidak ada yang serupa. Iya. Tidak serupa dari mana? Ya, coba baca. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Coba. Coba abang buka. Ya itu, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa Anda kamu samakan aku? Gak ada. Bukan roh, enggak. Gitu. Musa, kenapa Tuhanmu bukan roh? Kalau roh tata nanti sama dengan iblis nanti. Tidak sama di situ bukan berarti dia bukan roh. Ya terus, loh, kalau roh berarti sama dengan iblis nanti. Kan tidak ada yang serupa katanya. Loh, kalau dia sama iblis. roh, serupa dengan iblis nanti. Iblis itu juga roh, tetapi apakah Ya, roh? makanya Apakah kalau iblis itu Tuhan Allah? serupa Bukan. dengan itu. Berarti abang ini blender. Lah, blender, saya tahta, blender sama lain. Ini abang ini blender, jurus blender. Ayo, apa lagi? Ayo. Oke, gini bang. Kalau Gimana? abang punya roh, Ali Hidayah punya roh, apakah Iya. abang Kalau dengan Tuhan Ali itu Hidayah roh, ini satu kalau Tuhan pribadi? itu roh sama seperti saya nanti punya roh. Yang saya tanya, apakah abang dengan Ali Hidayah ini satu pribadi? Kan nggak sama. Ya tidak. Sama. Iya, Yesus, berarti abang Yesus dengan Allah juga berarti- bukan satu pribadi. berarti Islam ini betul-betul semua Islam ini buta konteks saya lihat. Apa? Tadi aja kita di Anissa 3 menit apa tadi, lagi? abang nggak tahu konteks. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan, Kenapa nggak tahu? tidak Ya, takut. tahu Di semua. situ aja Oh, abang kitab sudah kamu. buta konteks. Hah? Kitab kamu saja saya hafalin. Ini Oh, kalau kitab kamu tuh saya buta kuasain, apalagi kitab saya. itu kan klaim abang. Nah, kelemahan gimana? Mau dari tadi saya pakai data terus. Gimana abang bisa kuasai Bible Al-Quran aja abang nggak kuasai? Loh, dari tadi
buktiin, saya pakai data terus. Tapi abang tidak menguasai. Ya coba mau nanya apa lagi ya, coba mau nanya apa lagi ya. Bolehkah kita mengawini? Mau nanya apa lagi? Karena bolehkah kita mengawini Gak anak? boleh dalam Islam. Dalam Islam itu menikah itu harus balik. Rasulullah itu kan tauladan. Mana ada Aisyah itu akil balik? Aisyah kan masih Loh. kecil. Tidak Aisyah dengan Rasulullah itu. Mana ya, datanya? menikahnya Abang itu pakai data. Satu Mana? rumah itu umur 12 Mana atau datanya? 15. Mana Nah, ya memang datanya gitu Aisyah? syaratnya dalam Islam. Ya. Mana data Aisyah? Memang syaratnya dalam Islam akil kayak balik. gitu. Kamu tahu nggak? Kalau dalam Bible Rifka itu dengan Ishak tiga tahun menikah itu Rifka itu. Ya itu Ayo. kan di mulut abang. Loh, nah coba sekarang gini. Datanya. Sekarang gini ya. Ketika Udah, Bang. Ishak ini berumur 27, ya. Coba, ketika Ishak umur Terserah abang lah. 27, maka Sarah wafat, ya. Nah, saat itu Rifka baru lahir di dalam Kejadian, ya. Coba kamu baca ya. Di dalam terus Rifka lahir, Ishak umur 37. Lalu menikah dengan Rifka ketika umur 40 tahun. Berarti 37, 38, 9, 40. 3 tahun umurnya Rifka itu. Coba baca. Kejadian 22 ayat 23. Baca. Kejadian 22 ayat 23. Iya. Artinya kita boleh menikahi bocil, Bang ya? Ya tidak boleh kalau dalam Islam tidak boleh. Harus balik. Ayo, apa Jadi lagi? Aisyah umur 7 tahun, 6 tahun itu sudah akil Umur balik. 12 tahun atau 15 tahun masih hilafiyah ulama. Kalau Rifka umur 3 tahun dengan Ishak. Aisyah sudah akil balik ke Bang, 6 tahun. Iya, umur 15 ya balik lah. Oh iya. Bukan 6 tahun Bang ya? Terus apa lagi? 6 tahun Bang. 6 tahun itu, 6 tahun itu bukan satu rumah ibaratkan tunangan. Kalau tidak saya anak TK udah tunangan, dinikahkan sudah. Tapi tidak menikah satu rumah itu ibaratkan tunangan gitu. Jadi Rasulullah itu gimana? Rasulullah serumah enggak? Mana datanya Bang? Jadi hadis itu baca sarahnya. Sarah itu penjelasannya. Bukan serumah tapi sepondok Bang ya. Ya enggak, itu tunangan. Kalau orang tunangan kan belum satu rumah. Iya, sepondok aja. Ya, apalagi ayo. Ingat Bang gini Bang. Jangan mentuhankan Yesus pakai Bible, karena Bible ada di otak saya. Gitu ya. Iya. Nah, gitu. Iya. Bagus. Oke lah, aku mau istirahat dulu. Terima kasih Bang ya. Ini Iya, aku panggil dulu bikin pendetanya panggil dulu suruh debat dengan tahta ini. Nggak ada pendeta itu suka debat tuh. Iya, pendeta, dia takut. Masa pendeta kalah dengan Islam tentang Bible? Islam dihafal Bible gitu. Saya pendeta ada hafal gitu. Jadi mereka Oke takut. Bang ya, aku turun dulu. Ya. Bang Ali Hidayah juga terima kasih. Aku mau istirahat dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikum ya kan. Iya, salam alaikum. Salam alaikum Ali. Aduh, cuman ini. Tin. Aduh, parah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, satu kehormatan nih Ustaz kemarin nih. Iya, satu kehormatan ada di komalnya Bang Al kita. Jadi kalau di Kumalku biasanya Bang kok naik memang. Ini siapi dari tadi. Ustaz, kamu moderator itu, coba lihat dulu. Tapi selamat malam Bang. Api. Bangku, selamat malam.
Abangku, selamat malam Bang. Ngomong nih. Selamat malam Bang Api. Orangnya tidak menyimak dia. Jadi ini Ustaz Tata. Memang kalau kita lihat teman-teman Kristen ketika kita arahkan kepada satu diskusi, maka selalu mereka tidak nyambung ya. Contoh ini tema tadi ini kan Paulus membuat otin tersesat. Seharusnya kalau memang mereka mempunyai kualitas atau kapasitas untuk menjelaskan, kan ini jadi pertanyaan yang seakan-akan mereka rasa terserang gitu. Tapi argumentasi yang kita bangun kemudian bukan menyerang dengan cuma-cuma. Nah, disinilah kemudian kita melihat ya, macam mana orang-orang Kristen itu kalau ditangkap terlalu lama di penjara. Sebab apa? Mereka selalu ngawur kalau diskusi. Contoh tadi, si alien. Tapi yang kita argai sama beliau itu, walaupun memang rata-rata Kristen itu kalau kebenaran ilmu yang kita mendapat ingin dapat edukasi memang tidak ada. Tapi setidak-tidaknya dia kadang-kadang mendengar juga narasi kita. Nah, yang lucunya di sini adalah Oten, sudah pun tiada manfaat, tiada edukasi apa yang disampaikan, tapi mau dengarkan pula. Kita begitu menyampaikan tentang pembagian data-data supaya netizen dapat edukasi. Begitu pula mereka motong. Akhirnya yang terjadi kemudian, dia mau didengarkan, seakan-akan kita tidak adil. Padahal kita kasih kesempatan. Bahkan selalu terjadi. Kita tanya satu hal yang paling prinsipal. Misalnya, siapa yang menyuruh kalian panggil Yesus Tuhan? Kenapa mereka malu akui ini? Sebab memang tidak ada dasar lain. Satu-satunya manusia kemudian yang boleh mendudukkan Yesus sebagai sesembahan, tidak lain dan tidak bukan kan adalah Paulus. Itu satu-satunya manusia loh. Roma 10 nomor 9 misalnya tadi yang kita bawakan ayat. Disuruh bahkan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan kita kan di sini simpel toh. Di manakah Yesus pernah berkata harus mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan? Nah, ditanya apa kemudian dijawab apa? Kemana-mana sudah diskusinya. Inilah hal abangku, Ustaz Tata ya. Kalau aku rasa kalau kita berhadapan langsung sama orang-orang Kristen, contoh dipanggil di gereja atau di forum di dewan, dan begini jawaban mereka, aku rasa semua Kristen yang hadir di situ bersyahadat. Aku rasa nih. Karena memang selalu tidak nyambung kalau ditanya apa sama mereka. Ya Bang Tenggiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanya bisa nggak Bang? Islam apa Kristen nih Bang? Kok? Islam Bang, Islam. Oh, silakan. Mungkin ada. Saya berpegang kepada ini apa? Kalau nggak salah Yohanes 17 ayat 3 yang Yesus mengatakan hanya Bapalah satu-satunya Tuhan kan. Kalau nggak salah lah ya kayak gitu. Ya, enggak apa-apa lah Abangku, Ustaz Tata ya jawab aja karena tidak ada Oten sambil kita tunggu-tunggu Oten juga karena mendapat jawaban dari terus terkadang itu mereka bilang gini Bang, yang mereka pakai jurus benarlah yang kamu katakan saya ini guru dan Tuhan. Itu gimana Bang? Cara gimana itu kalau mereka pakai jurus itu? Yohanes 13. Ya silakan Abangku. Bingung saya jadinya. Iya, kalau gini, kalau kita yang cocok memang tuan yang benar itu ya. Karena dalam Arab itu Sayyid. Kalau Sayyid ini kan penghormatan, kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dan cocok nanti kalau Sayyid atau tuan. Ya, karena di ayat dua-duanya, kemudian tuan atau Sayyid Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Baru yang benar gitu. Nah, kalau di mana Tuhan, nanti Tuhan diserahkan kepada Tuhan nanti. Nah, kalau Tuhan atau Sayyid bisa. Ya, misalnya ada orang raja, anaknya raja itu biasanya kayak kiai-kiai kalau di Jawa itu dipanggil Gus gitu itu. Ya, Gus tahta telah lahir gitu. Lalu diserahkan kepada Tuhan, nyambung. Kalau Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan, kan gak nyambung. Di ayat 11 Tuhan yang lahir. Di ayat 22 diserahkan kepada Tuhan. Ya gak nyambung nantinya. Gitu. Ustaz Felix, Assalamualaikum. Ya, Ustaz Felix, Assalamualaikum Ustaz.
Maaf bang, kalau yang ayat itu saya cuma dengar aja tapi nggak tahu di mana ayat itu. Kalau itu gimana bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam. Ya silakan Jadi ayat buka itu ayatnya di mana? sama, Lukas 2 ayat 11. Sampai Lukas kedua-duanya dibaca. Lukas 2 ayat 11 hingga 22 ya. Iya. Oke, Di ayat terima kasih. 11-nya telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Di ayat 21 pada hari pentakhiran itu disunatkan dia. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Kan gak nyambung ya. Ya, jadi yang saya pertanyakan tentang yang apa yang Yesus bilang, benarlah katamu saya ini guru dan Tuhan itu. Saya mau catat ini. Ya makanya kalau di mana Tuhan gak cocok. Kalau bahasa aslinya kan Tuhan gitu. Cuma pindah ke Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum sudah menjawab. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Tata, Bang Al Hidayah, saya minta dulu penontonnya, viewersnya follow dulu akun saya sebelum saya turun karena akun saya ini belum bisa open cam. Oh ini baru ya? Iya, akun baru Ustadz. Oh iya, memang. Ayo kawan-kawan ya, ini Ustadz Felix ini luar biasa ilmunya. Baik Bible, Qurannya, sama dengan Bang Al yang lain. Ini orang-orang kayak begini nih harus kita dukung. Cepat langsung segera bisa open cam. Ya. Ustadz, udah 1.200 tak bisa lagi, Ustadz. Iya, saya heran juga ini sudah 1000-an lebih masih enggak bisa buka ini data. Saya heran juga Oh, ada makanya saya ada tasnya mungkin harus live 30 menit lebih banyak itu. Oh iya. Izin dulu teman-teman yang ada di bawah minta tolong di follow akun saya ya, yang follow akun saya jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan ya berlipat-lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut Ustaz, lanjut. Setelah ini saya turun ya teman-teman. Ustaz ya, Pak Al Hidayah, Bang. Enggak apa-apa lah, Ustadz Felix di sini aja. Ngobrol Udah santai ngantuk. kita. Udah ngantuk saya di sini sudah jam 12. Ya sama Bang, aku juga mau kerja besok nih Ustadz. Nggak tahan saya begadangnya, nggak tahan. Ya jadi teman-teman di bawah ini ada 280 mata memandang, tolong di follow nih Ustadz Felix punya akunnya. Biar nanti sama-sama kita para apologet Islam sama-sama boleh open cam, boleh berdakwah gitu. Jadi bantu di follow beliau supaya bisa kemudian beliau itu buka data kalau diminta referensi dari orang-orang yang berkenaan. Jadi Ustaz Tata, berkenaan dengan yang Masih Pak Ustadz. dijadikan korban sembelihan tuh Pak Ustaz Tata, ada tertulis Ishak di situ. Macam mana tuh Ustaz? Di mana? Di Yohanes di Kejadian 23 ya, 23. Kalau perjanjian lama iya memang Ishak di situ. Cuma kalau kita menjelaskan versi Islam lebih nyambung. Ya, pertama Kejadian 2 ayat 22 itu anak tunggal. Nah, kalau dalam Islam Al-Qur'an jelas anak pertama ya Ismail, Sofat ayat 100. Nah, kalau saya menjelaskan versi Islam nyambung karena gini loh ya. Nabi Ibrahim ini dia minta anak. Karena sudah tua dan diberi anak. Akhirnya dia berdoa. Ya, setelah dia berdoa didengarkan oleh Allah, dikabulkan. Makanya diberi nama Ismail. Allah mendengarkan seruannya, permintaannya Abraham. Jadi kenapa anak pertama diberi nama Ismail? Karena Abraham ini berdoa minta. Akhirnya diberi nama sesuai dengan kejadian itu. Tuhan mendengar Abraham. Terus oleh Allah diuji. Makanya ujian ini berat bagi Abraham.
Kenapa kok berat? Karena anak satu-satunya. Andaikan misalnya Bang Al punya dua putra, Tahta dan Felix. Terus diperintah oleh Tuhan, Al, salah satu putranya itu Tahta misalnya, dikorbankan. Tidak terlalu berat, ya tidak apa-apa lah, masih ada Felix gitu. Tapi kenapa ujian ini berat? Karena anak satu-satunya minta dikasih diuji. Jadi yang nyambung pakai Islam sebenarnya, cara menyampaikan itu. Masuk akal. Kalau kita pakai secara Islam. Gitu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah kalau menurut mereka Ishak silahkan. Karena kalau saya debat dengan Yahudi, enggak Ishak kata Islam. Enggak Ismail, Ishak. Akhirnya kambing yang ngomong nanti. Tahta dengan Yahudi tidak usah debat. Bukan Ishak yang mati, yang disembelih. Bukan Ismail, saya kata domba. Kan memang diganti domba akhirnya. Mantap Ustaz. lanjut. Ya, coba kita sapa-sapa dulu tamu-tamu ya. Bang lain gak Putra? Selamat malam, Bang. Laingan Purba. Udah sering ketemu dengan Pak Ustadz Tata ini. Iya, mungkin ada yang mau Pak disampaikan Ustadz. Abangku. Silakan sebelum kita turunkan. Saya sangat setuju dengan judul kita ini, Oten Sesat Sebab Paulus. Masya Allah. Ya artinya sesat memang Paulus membuat Kristen sesat, Yesus juga membuat Kristen sesat dari ajaran Yahudi, sehingga ya kan sesat dari ajaran Yahudi yang fanatik dengan segala ajaran mereka, karena Yesus juga penyesat bagi mereka gitu. Jadi kami juga sesat bagi. Nah, jadi kita kan kalau berbicara tentang kesesatan kan kita mempunyai pemahaman masing-masing, sehingga orang lain kita nyatakan sebagai sesat, kira-kira gitu. Siapapun yang gak mungkin dong saya mengatakan saya sesat dalam arti tidak mengikuti ajaran yang benar. Oke, jadi tendensi kata sesat ini, Oten sesat sebab Paulus, bahkan sebab Yesus juga. Yesus menyesatkan kami dari ajaran Yahudi. Jadi nggak apa-apa, setuju, sangat-sangat setuju. Ya, kita sesuai pendapat kita masing-masing ya. Jadi kalau saya gini, pertama tentang Yesus ini, dia kan mengaku utusan Tuhan untuk Sribil. Matius 15:24. Ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah sama seperti Musa, Allah yang Esa, Markus 12:29. Ditolak oleh mereka, bahkan mau dibun-bun. Maka dalam Yohanes 8:27, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Padahal ajaranku sama seperti Musa, dari Tuhan. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Kenapa aku mau dibun-bun? Padahal saya seperti Musa sama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Ya, aku juga mendengar firman dari Tuhan seperti Musa mendengar firman di Gunung Sinai. Saya juga mendengar firman, Yohanes 15:15. Apa yang aku sampaikan? Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Tapi ketika aku menyampaikan, kalian tolak. Itulah kesesatan orang Yahudi. Orang Kristen tambah salah. Ya, dia ngaku nabi, ngaku utusan, ditolak di Sriwil, dilantik jadi Tuhan oleh Kristen. Islam datang, woi dua-duanya salah. Kesalahan saya apa, kata Yahudi? Kamu menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi. Terus kata Kristen, saya apa kata? Kamu salah karena mentuhankan nabi. Kalau kamu kata, saya sesuai ucapan Yesus. Markus 15:24, Matius 15:24, dia ngaku utusan, saya percaya. Markus 6 ayat 4 ngaku nabi, saya percaya. Tuhan yang benar, Allah yang Esa, Markus 12:29, saya percaya. Berarti kamu tidak salah, Tata. Benar saya menurut Yesus. Kalau kalian salah menurut Yesus, Yahudi juga salah. Gitu ya. Oke, silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Andaikan Pak Ustadz lahir di abad pertama kedua, Pak Ustadz lah menjadi penyerang Ebionit.
Penyerang dekotisme ya. Dekotisme menganggap Yesus itu Tuhan manusia, Tuhan sejati, hanya penampakan aja manusianya. Ada dekotisme tahun pertama atau abad-abad pertama kedua melawan Ebionit, bahwa Ebionit itu memang Yesus manusia sejati seperti apa yang Pak Ustadz katakan. Tapi memang Kristen datang di tengah-tengah keduanya, menerima kemanusiaannya sejati, menerima keilahian sejati juga. Jadi 3 aliran ini sebenarnya berkembang di dalam sejarah keagamaan dari Yahudi itu ya. 3 ajaran ini dalam tahun-tahun pertama, tahun abad kedua, ada Ebionit, ada dekotisme. Jadi andaikan Pak Ustadz hadir di sana, pasti Pak Ustadz akan menentang mereka. Datanglah kami orang Kristen mendamaikan penengah. Ya enggak, justru Islam yang ada penengah sekarang. Oke, nggak apa-apa. Kesalahan Berarti boleh Yahudi saya saya katakan, bedakan. Kesalahan boleh saya Kristen katakan, saya kalau memang bedakan. begitu, makasih Pak Ustadz. Kalau andaikan berarti Pak Ustadz berkata seperti itu, berarti Pak Ustadz adalah aliran yang mengikuti ajaran Ebionit kemanusiaan sejatinya. Nah, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Atau Sebelum Islam datang kan Yahudi dengan Kristen ini sudah rebutan Yesus. betul, Kata kami Yahudi dikatakan enggak. sesat. Yesus Oke. itu kata Yahudi. Yesus bukan siapa-siapa. Dia manusia terkutuk. Kata Kristen, Yesus Tuhan. Karena dia bermujizat lahir tanpa ayah. Datang Islam. Dua-duanya salah. Yang Yahudi salah karena menolak Yesus sebagai utusan. Yang Kristen salah karena mentuhankan utusan Tuhan. Gitu. Ya, itu yang benar gitu. Makasih Ustadz. Makanya saya bilang andaikan berarti ajaran Ebionit itulah sebenarnya yang mengalir terus juga di daerah Timur Tengah pada waktu itu, yang tidak bisa dibendung oleh kekristenan gitu ya. Yang pasti kenapa Kristen menerima Yesus, bukan menuhankan ya, menuhankan berarti saya seakan-akan melantik atau menerima hanya pernyataan padahal dia bukan Tuhan, tapi kami melihat ada keilahian ketuhanan pada dirinya sendiri. Pertama, selalu saya katakan. Keilahian Yesus itu yang mana? Oke, makanya Coba akar satu-satu. Oke, Satu-satu. akar dari permasalahan itu adalah dari kitabnya Yahudi sendiri. Coba mana? Oke, bagi orang Yahudi yang berhak mengampuni dosa adalah pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan saya katakan seperti itu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ternyata di dalam Markus 2, Yesus mengatakan anak manusia mengampuni dosa. Pada akhirnya ahli Taurat di sana, siapa dia ini sehingga hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Jadi akar masalahnya sebenarnya ahli Taurat sudah paham bahwa yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus mengatakan, aku dosamu juga kuampuni, katanya. Ini kan pertentangan jadi sesat kami diludahi kami. Ada tadi Sama dengan ini di dalam Lukas itu, ya Tuhan ampun, kata Yesus, ya Tuhan ampunilah dosa kami sebagaimana kami pun mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami. Jadi memang anak manusia bisa mengampuni, saya bisa. Coba kamu salah ke saya ampuni itu. Itu maksudnya. Makanya saya katakan tadi akan masalahnya dari ajaran Yahudi, saya bilang. Sehingga di dalam Markus 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh demikian pernyataan. Boleh saya bacakan Pak Ustadz ya? Silakan. Oke, Markus 2 ayat yang ketiga, ada seorang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka orang banyak itu membuka atap di atasnya, di atas Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu. Ketika ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa Yesus ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Ini kan pandangan Yahudi yang saya kritisi di sini sehingga kami dikatakan sesat, Pak Ustadz. Yesus mengampuni dosa di hadapan ahli Taurat itu berarti menyamakan diri dengan Allah. Oke, saya jelasin. Oke,
Jadi Artinya gini, pengampunan yang Pak Ustadz katakan itu tidak pengampunan yang dimiliki pemahaman. udah Terima saya kasih Pak jelasin. Ustadz. Jadi gini, di dalam Islam itu ada kisah Musa juga. Ada seorang perempuan, dia pezina, terus hamil, karena malu kepada manusia, masyarakat, dibunuh bayinya. Lalu dia mau bertobat, datang ke Musa. Ada apa kamu perempuan? Musa, saya mau bertobat. Apa dosamu? Diceritakan. Waduh, besar banget dosamu itu. Pergilah kamu, pergi. Akhirnya Allah mengutus malaikat menyampaikan. Apa kata Allah? Wahai Musa, kenapa kamu usir perempuan itu? Padahal perempuan itu mau bertobat. Cepat kamu kejar perempuan itu. Bilang dosanya diampuni. Akhirnya Musa ngomong, wahai perempuan, dosamu diampuni. Musa ini menyampaikan firman Allah, perintah Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus. Dia penyampai firman. Yesus sampaikan ke wanita itu dosanya diampuni. Ngomong Yesus, dosamu diampuni. Yesus dengar dari siapa? Perintah Tuhannya. Karena tugasnya utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Tugas utusan melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Tugas utusan melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Itu tugas utusan, bukan Yesus yang mengampuni. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mengampuni. Gitu sebenarnya itu ya. Silakan, apa lagi? Oke, makasih Pak Ustadz. Terima kasih atas pernyataan seperti itu. Tapi di sini, ketika itu diperhadapkan dengan orang Yahudi, bukan seperti pernyataan Pak Ustadz tadi, karena dalam pandangan Yahudi, pernyataan Yesus itu benar-benar bahwa dia yang mengampuni, bukan pemberita pengampunan, tapi yang memberi pengampunan. Karena Yahudi tidak percaya kalau dia penyampai firman. Anda kan Yahudi percaya kalau dia utusan akan gitu. Oke, kalau memang itu juga masih Pak Ustadz sangkal sehingga kami menuhankan ya, bukan berarti saya harus meyakinkan atau mungkin hanya alasan kami yang saya ingin perjelaskan. Kami sesat dari agama Yahudi gara-gara itu. Yang kedua, di dalam Markus yang pasal yang kedua juga yang pernah kita diskusikan Pak Ustadz, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Bagi orang Yahudi lagi diperhadapkan ini, yang menjadi Tuhan atas hari Sabat bagi orang Yahudi siapa? Nah, artinya kenapa kalau Musa diterima? Tuhan berfirman, aku mengangkat engkau menjadi Allah. Kenapa tidak apa-apa? Oke, itu pernyataan Allah sendiri. Saya nggak kritisi sampai ke sana. Artinya saya ingin kritisi dulu pernyataan-pernyataan Yesus sehingga kami percaya Yesus sebagai Tuhan adalah dari pernyataan sendiri. Nanti kita bahas dulu itu. Bagaimana sebenarnya makna yang terkandung di sana. Tapi aku mengikuti ajaran Yesus yang disampaikan kepada saya. Pernyataan-pernyataan dari dia adalah ketika dia mengatakan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat di dalam Markus 2. Tetap orientasinya Markus 2 ini adalah menunjukkan keilahiannya yang ditentang oleh Yahudi. Di sana dikatakan bahwa lalu ayat yang ke-27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia merujuk kepada dirinya, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini kan di hadapan ahli-ahli Taurat dia berkata seperti ini Pak Ustadz. Kalau di hadapan kita mungkin sah-sah saja seperti pernyataan Pak Ustadz. Makanya saya bilang akar masalahnya adalah ajaran Yahudi yang ditentang Yesus yang menyatakan itu gitu. Itu pernyataan kedua, Tuhan mengampuni dosa. Dia juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, oke, dua pernyataan itu yang menguatkan saya Pak Ustadz untuk menerima dia sebagai yang dimuliakan atas hari Sabat bagi orang Yahudi. Kalau Kasih, saya, Ustadz. kenapa saya tidak percaya? Oke, kalau alasan saya tidak percaya Yesus Tuhan, karena saya percaya ke Yesus. Tuhan yang benar kata Yesus itu Allah Bapa, Matius 11:25. Yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Yang Esa, Markus 12:29. Yang di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Saya percaya ke Yesus bahwa Tuhan itu Allah. Dan saya percaya ke Yesus bahwa dirinya seorang utusan. Matius 15:24. Seorang nabi.
Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17:8. Sama seperti lainnya nabi-nabi yang lain. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Bahkan ajarannya dari Allah. Yohanes 7:16. Jadi saya tidak mentuhankan Yesus karena saya percaya ke ucapan Yesus. Siapa dirinya dan siapa Tuhan menurut dia. Itu lebih hebat kan? Ayo, apa lagi? Baik, kalau pernyataan tentang dia mengampuni dosa tidak diterima, Ya saya percaya. Kan dia penyampai firman. oke. Kalau hanya penyampai pengampunan, bukan dia yang mengampuni, silakan Pak Ustadz. Kalau dia juga bukan berarti dia yang harus disembah atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat yang disembah atas hari Sabat, silakan Pak Ustadz. Saya akan datang lagi. Dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31, dia mengatakan dirinya hakim akhir zaman. Bagi orang Yahudi, hakim atas hari akhir zaman siapa Pak Ustadz? Oke. Yohanes Nah. Yohanes apa? Matius 19 itu gimana? Yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Atau di dalam Matius, barang siapa yang tidak mau mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Tapi firman yang aku sampaikan itu yang menjadi hakimnya. Yes. Oke. Maksudnya Jadi apa? artinya Barang siapa yang tidak percaya kepada ucapanku, apa ucapan dia? Ucapan dia dirinya nabi. Ucapan dia Tuhan itu Allah. Saya percaya itu, berarti saya tidak dihakimi itu. Yang dihakimi orang yang menolak. Siapa yang dihakimi? Kristen dan Yahudi. Kenapa dihakimi? Kristen karena dia mentuhankan Yesus. Padahal kata Yesus Tuhan yang benar Allah. Yahudi dihakimi karena menolak sebagai utusan. Dua orang ini yang dihakimi. Saya enak saya. Tidak punya tanggung jawab saya. Teman-teman tolong tap-tap layar ya teman-teman ya. Tolong tap-tap layar. Terima kasih. Bagi orang Israel, orang Yahudi, Mazmur Daud pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Bagi orang Israel dikatakan seperti itu. Konsekuensinya kira-kira apa Pak Ustadz? Jelaskan buat saya Pak Ustadz. Didengarkan banyak orang. Nah iya, memang gembala yang baik. Kan dia gembala. Gembala itu apa? Gembala itu punya tuan. Misalnya saya tidak punya pekerjaan. Tata, kamu tidak punya kerja? Tidak ada. Gimana kalau kamu jadi pengembala? Ngembala domba saya, kata Bang Al. Berarti tugas saya patuh ke Bang Al. Ya udah domba-dombaku Tata jaga ya. Takutnya nanti berantakan, akhirnya kena serigala sesat, nanti bahaya. Berarti saya ini punya tugas untuk menjaga gembala. Gembalanya, kambingnya siapa? Kambingnya Bang Al. Sama seperti Yesus. Kata Tuhan, Yesus, kamu tak jadikan gembala, ya jaga domba-domba itu, siriwil itu. Bimbing mereka. Oke, pas dibimbing ditolak oleh siriwil. Ya sudah, wong dia gembala yang baik kok ditolak. Itu. Tidak masalah, gembala itu punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Gitu, yang digembala domba apa? Siriwil. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari siriwil. Siapa yang mengutus? Tuhannya. Itu, ya. Nah kalian malah pengembala yang dijadikan Tuhan. Aduh, kalian ini gimana ini? Ayo. Kalau saya tidak mau gembala dijadikan Tuhan, mendingan yang mengutus gembala inilah yang saya tuhankan. Gitu. Ayo, apa lagi? Baik Pak Ustadz, kalau tidak terima juga itu membuat kesesatan kami, ya memang kami sesat dalam hal itu. Yang pasti ketika Yesus mengatakan dia gembala yang baik, menyamakan dengan apa yang dikatakan Daud, Mazmur 23, kalau tidak juga, nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya akan tunjukkan lagi ayat Alkitab bahwa ketika Yesus diterima sebagai Mesias, berarti konsekuensinya adalah nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu adalah Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Dalam Yesaya 9 itu ada di sana. Mesias itu berarti Allah yang perkasa, Immanuel juga Allah beserta kita. Dalam dalam Matius pasal 1 ayat 19 sampai 21, dia disebut Immanuel, berarti Allah sendiri beserta manusia. Sebenarnya tidak segampang itu juga orang Kristen menerima ketuhanan tanpa penyelidikan kitab sucinya orang Yahudi, kira-kira begitu.
Jadi ketika menerima Yesus sebagai Mesias, konsekuensinya adalah dia Allah yang perkasa, Raja Damai. Dia juga aku Raja Damai, katanya seperti itu. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Berarti dia adalah, itulah yang kami sebut dia adalah Tuhan. Nanti saya tambahin lagi ayatnya Pak Ustadz, lanjut. Oke. Justru kalau kamu pakai Yesaya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Bukan Tuhan yang turun, mengutus seorang. Misalnya di zamannya Musa, mereka ditindas oleh Fir'aun. Tuhan mengutus seorang Musa. Apa tugasnya Musa? Menyelamatkan. Ya. Lalu di zamannya Yesus, sesuai dengan telah apa yang dijanjikan, Tuhan akan membangkitkan juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13:23 ditolak oleh mereka. Padahal seorang ini sesuai dijanjikan di Yesaya 19:20. Nah, di zamannya Musa mereka ditindas. Tuhan mengutus seorang, berarti Musa. Berarti tugasnya Musa menyelamatkan. Di zamannya Yesus mereka ditindas oleh Romawi. Tuhan mengutus seorang, Yesus. Ditolak oleh mereka. Ada yang lebih aneh lagi. Ya, seorang ini dilantik jadi Tuhan oleh Kristen. Itu yang lebih aneh. Di dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Setelah itu bangkit beneran, ditolak. Lebih aneh lagi, dijadikan Tuhan oleh Kristen. Gimana otak ini? Oke, silakan. Apa lagi? Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan keilahian Yesus yang dipertahankan oleh paham yang bertentangan abad kedua yang tadi ya. Mereka hanya mengutip keilahiannya, termasuk juga dalam sejarah kekristenan itu ada Injil kanak-kanak Yesus ya, menjelaskan bahwa Yesus itu dengan kekuasaannya, dengan segala kemahakuasaannya bisa membuat burung dari tanah liat, itu menunjukkan kekuasaannya. Itu sebenarnya udah menjadi ditentang oleh kekristenan karena dia lebih mengarah kepada keilahiannya sendiri. Nah, jadi kalau Pak Ustadz juga mungkin melihat pandangan Kristen yang sedemikian sehingga kami sesat dari ajaran Yahudi. Nah, itulah dasarnya sehingga saya katakan Yesus mengampuni dosa. Dia mengatakan dia gembala, dia hakim, dia adalah Bang Immanuel. lain itu, sorry Bang, itu yang nangis siapa Bang? Ada ponakan lagi nyanyi-nyanyi di lantai. Anu Bang, coba kasih tahu slow dikit gitu. Karena kita diskusi Bang ya, izin Bang ya. Ini mantap nih Ustadz, lawan data ini baru diskusi namanya ya, teman-teman. Tapi jangan nangis Bang kawannya, kasihan dia. Mungkin minta makan kali Bang ya, ini sudah subuh-subuh ini. Lanjut. Ya, yang memang ponakan saya kalau udah di kamar mandi ya seperti itu. Jadi udah akan nyanyi lagi dia. Sudah? Lanjut Pak Ustadz dulu, lanjut. Ntar datang ke pernyataan yang lain. Kalau membuat burung dari tanah atau kuasa mengobati, itu bukan Tuhan, bukan keilahian itu namanya. Itu menunjukkan dia utusan. Karena mujizat itu amrun horikun lil adat. Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada utusannya. Supaya orang percaya bahwa dia utusannya Tuhan. Jadi bukan keilahian seperti itu. Mujizat. Mujizat itu pemberian Tuhan. Mana datanya? Kisah Para Rasul 2:22. Mujizat pemberian Tuhan. Makanya ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu, ya Tuhan, aku mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Tuhan, kesempatan ini Tuhan. Banyak orang di sini. Beri aku mujizat. Hidupkan Lazarus itu, biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Yohanes 11:41-44. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena bermujizat. Karena mujizat pemberian Tuhan. Gitu. Oke, apa lagi? Ayo. Oke, ini ponakan saya sebenarnya lagi nyanyian, tapi nggak apa-apa ya sebentar ya. Dalam penangkapan Yesus, Petrus menggores telinga
anak imam pada waktu itu. Yesus berkata, "Sangkamu aku tidak bisa mengutus malaikat-malaikatku. Yang berhak mengutus malaikat bagi orang Israel adalah..." Wih, ini kan suatu pernyataan kontradiktif sebenarnya Pak Ustadz bagi kami, sehingga kami tidak melihat ini sebagai hanya harus ditafsirkan sedemikian rupa. Hanya yang maha pencipta itulah yang punya malaikat yang mampu mengutus malaikat. Seorang pun manusia yang pernah berkata mengutus malaikat. Tapi Yesus mengatakan di dalam kisah penyalipan penangkapannya pagi-pagi hari ini, "Sangkamu aku tidak bisa mengutus malaikat-malaikatku." Siapa yang bisa mengutus malaikat Pak Ustadz? Silakan. Kamu baca ayatnya ya. Coba Lukas ya, di dalam Lukas 22 ayat 43, Yesus minta ke Bapa supaya dikirim malaikat. Makanya Bapa mengutus malaikat untuk menolong dia. Baca ayatnya itu. Bukan Yesus yang mengutus, dia minta ke Bapa supaya dikirim malaikat. Dikirim oleh Bapa. Datanglah malaikat untuk memberi kekuatan. Masa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Ayo, apa lagi? Ayo. Salah kamu baca ayatnya itu. Bukan Yesus yang mengutus, minta kepada Bapa supaya dikirim malaikat, gitu yang benar. Ya, Lukas 22 itu coba baca. 22:43 ya. Aduh bang. Ini Ustaz sudah Kalau biasa diskusi sama tidak mendukung bagi Pak Ustadz juga dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya ia telah mengutus. Nah itu kan berarti Yesus punya malaikat-malaikat, kira-kira begitu. Jadi salah. Di Wahyu 1 ayat 1 itu, wahyu itulah yang diberikan oleh malaikat, melalui malaikat. Seperti dalam Kejadian apa Keluaran itu 3 ayat 2 itu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, memberi wahyu. Jadi Injil itu dibawa oleh malaikat gitu loh. Oke, terima kasih Pak Ustadz tanggapannya atas Yesus mempunyai kuasa atas malaikat-malaikat. Sebenarnya masih banyak ayat yang lain. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Ustadz melihat itu dari sudut pandang yang berbeda, ya itulah kesesatan kami. Gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Masih banyak sebenarnya Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri. Katanya, "Aku berkuasa." Ya, siapa yang berhak mengatakan Yesus dalam apa itu ya, Injil Yohanes pasal 10, "Aku memberikan nyawaku," katanya. Siapa manusia yang berani menyatakan memberikan nyawa? Seakan-akan dia berkuasa atas nyawa. Yang berkuasa atas nyawa bagi manusia zamannya orang Yahudi adalah hanya pencipta langit dan bumi, tapi dia berkata, "Berhak memberikan nyawaku." Pernyataan itu apakah kami harus biarkan Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Justru pada pernyataan Yesus salah dua-duanya. Apa kesalahannya? Dia mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku." Nyatanya ditombak oleh Romawi, disalib, mati dia. Berarti bisa mengambil nyawanya. Yang kedua, "Dan aku bisa mengambil nyawaku." Nyatanya gak bisa. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Gak bisa bangkit sendiri. Jadi perkataan Yesus 2 ini salah, gagal. Oke, sekarang pernyataan Yesus disalahkan gitu ya. Terima kasih, berarti udah bukan menyalahkan kami lagi, berarti Yesus yang salah, sesat memang dia Pak Ustadz. Makasih pernyataannya. Gini, Bang. Secara akal. Secara akal. Di sinilah membuat kami, Pak Ustadz, maaf, inilah membuat kami gila dalam arti memahami Tuhan itu. Gila, saya katakan malah bukan sesat lagi. Kalaupun saya dikatakan gila dalam pemahaman ini, pernyataan, "Tapi waktu dia mati di kayu salib, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini kan pernyataan luar biasa, langsung mati lagi gitu loh. Jadi bukan hanya ternyata hanya omong kosong pernyataan di dalam Yohanes pasal 9 itu, "Aku berhak memberikan nyawaku." Ketika dia berkata, "Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Waduh, ini sebenarnya apa yang terjadi di sini? Berarti dia menggenapi apa perkataan dia dalam Yohanes 10 yang tadi, "Aku berhak
memberikan nyawaku untuk keselamatan orang-orang. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, ketika ini dikaji oleh orang-orang Kristen pada abad pertama, kedua yang tadi, dia berada di tengah-tengah dikotisme dan ebionitis yang tadi. Karena dia melihat ada Alkitab secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Jadi saya katakan kemarin Pak Ustadz dalam